Ada al-khauf al-masyru', yaitu rasa takut yang disyariatkan. Dan yang kedua adalah al-khaufu al-mubah, rasa takut yang dibolehkan. Dan yang ketiga adalah al-khaufu al-muharram, yaitu rasa takut yang diharamkan. Insyaallah kita akan bahas satu persatu tentang jenis-jenis ataupun model takut ini. Yang pertama jamaah, kita akan bahas tentang al-khauf al-masyru', yaitu rasa takut yang disyariatkan. Tentunya yang disyariatkan adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika seorang hamba itu takut kepada Allah, maka akan menghalangi dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, haddul khaufi ma hajazaka an ma'asillah. Jadi batasan rasa takut itu adalah ketika rasa takutmu itu menghalangimu dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah takut yang disyariatkan. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan kita tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, seperti itu. Taib jamaah sekalian rahimakumullah. Terkait dengan masalah takut ini, takut kepada Allah tentunya, maka syariat memberikan panduan bahwa rasa takut itu tidak sekedar takut, akan tetapi takut yang benar itu harus disertai dengan roja ataupun harapan. Jadi ketika seorang hamba itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi lain ada sikap berharap. Ya. Jadi saat dia takut kepada Allah, kemudian dia tidak bermaksiat kepada Allah karena takut kepadanya, maka seharusnya menjadikan dirinya juga berharap. Ya. Karena dia menghindar dari kemaksiatan, maka dia berharap kepada Allah, Allah membalas dari rasa takutnya tersebut dengan surganya. Seperti itu. Sebab kalau seorang hamba itu hanya takut saja kepada Allah, tapi dia nggak berharap, karena Allah itu memberikan harapan kepada kita. Ya. Kalau kita takut kepada Allah sebagai hamba, sehingga kita meninggalkan maksiat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas hamba-hambanya tersebut dengan surga. Sehingga harus beriringan jamaah. Di sisi lain kita takut kepada Allah, dan di sisi lain dengan rasa takut tersebut kita juga punya harapan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan pahala yang besar atas rasa takut kita kepadanya, seperti itu. Nah, hal ini disebutkan oleh salah seorang ulama salafus saleh yang bernama Abu Ali Ar-Rutbari. Beliau pernah mengatakan antara khauf dan roja, yaitu rasa takut dan berharap. Jadi ada kaitannya, nggak boleh dipisahkan. Nggak boleh orang berharap saja ataupun orang hanya takut saja, nggak boleh. Tapi dia ketika takut, maka dia harus ada harapan. Atau ketika dia berharap, maka dia harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berharap surga, akan tetapi nggak takut kepada Allah. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia tunaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hamba-hamba hanya berharap saja, maka ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Makanya antara takut dan roja ataupun berharap ini harus bersandingan. Baik, beliau rahimahullah taala mengatakan al-khaufu war-raja'u kajanahayit ta'ir. Jadi rasa takut dan rasa harap itu bagaikan dua sayap burung. Ya. Idza istawaya istawat thair. Jika seandainya dua-duanya itu bisa dikepakkan, maka burung itu bisa terbang dengan baik. Wa tamma tayyaranuhu, maka terbangnya jadi sempurna. Wa idza naqasa ahaduhuma, jika seandainya salah satu sayapnya tersebut itu tidak bisa dikepakkan, maka waqa'a fihi naqs, maka burung tersebut tidak akan mungkin bisa terbang. Burung tersebut tidak akan mungkin bisa terbang, dan nanti ujungnya
akan menjadikan burung itu mati. Seperti itu jamaah. Karena burung butuh terbang, burung butuh mencari makan. Ya. Maka cara dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya yaitu dengan terbang, dan dia butuh dua sayap. Nah ini yang diumpamakan oleh Imam Abu Ali Ar-Rubadi rahimahullahu taala, seperti itu. Taib jemaah sekalian rahimakumullah. Dalam al-khauful masyru' ini ataupun rasa takut yang disyariatkan ini ada beberapa sebab yang kalau kita melakukannya maka sebab-sebab tersebut bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan agar tumbuh dalam diri kita ini takut kepada Allah. Karena takut ini bagian daripada ibadah hati. Yang pertama adalah agar rasa takut itu tumbuh dalam diri kita, yaitu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala hukumannya itu sangat keras. Innallaha syadidul iqab. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh keras hukumannya ataupun adabnya, ataupun kita harus mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa dan berbuat maksiat kepadanya. Ya. Sehingga dengan kita mengenal ini, ya, kita mengenal bagaimana dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala, maka akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah berkata tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Kafa bi khasyatillahi ilman." Cukuplah rasa takut kepada Allah itu dikatakan sebagai ilmu. Atau dalam riwayat lain dengan lafaz yang berbeda, beliau Ibnu Mas'ud mengatakan al-ilmu khasyatullah. Jadi ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semakin kita berilmu, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu mengenal Allah. Ya. Mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat yang ke-28 jemaah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang artinya adalah di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya siapa mereka? Para ulama. Ulama yang dimaksud di sini adalah seorang yang alim, seorang yang sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita berilmu jemaah, semakin kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya maka tentunya kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jemaah sekalian rahimakumullah salah satu keutamaan daripada menuntut ilmu. Makanya kenapa Nabi SAW sampai bersabda, "May yuritillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fahamkan ilmu agama. Ya. Sebab ketika seorang hamba itu faham dengan ilmu agama, maka akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hamba tersebut sudah terhalangi untuk bermaksiat kepada Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang menginginkan kebaikan pada dirinya. Masya Allah. Ya, ini merupakan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hambanya. Ya subhanallah, jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ketika rasa takut itu telah tumbuh pada diri kita, disebabkan karena dasarnya ilmu, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan petunjuk kepada kita dengan petunjuk yang benar. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menjadi panutan bagi kita, dan kita pun memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu-satunya teladan dalam beragama, satu-satunya teladan dalam beribadah, satu-satunya teladan
untuk meyakini Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wallahi demi Allah, inni la'alamukum billah. Aku adalah hamba yang paling mengenal Allah. Ya. Wa akhsyakum lahu. Dan dengan itu aku menjadi hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kalian semuanya. Ya. Ini perkataan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jemaah. Jadi semakin kita takut kepada Allah, semakin kita kenal Allah, maka akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah, jemaah, yaitu dengan mengetahui bagaimana adab Allah. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengadab hamba-hambanya. Dan banyak sekali baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengadab hamba-hambanya. Contohnya disebutkan dalam surat Az-Zumar di ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun. Yang artinya adalah di atas mereka penduduk neraka itu ada lapisan-lapisan dari api, jemaah. Dan begitu pun di bawah mereka ada lapisan-lapisan dari api yang disediakan untuk mereka penghuni neraka. Yang demikian itu Allah mengancam hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, maka takutlah kalian kepadaku. Jadi ngeri ketika Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat murka kepada hamba-hambanya yang ketika di dunia mereka tidak mau taat kepada Allah. Ya, ketika di dunia mereka berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan adab dengan caranya, jemaah. Allah akan siksa ya, dengan caranya pula. Maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ada satu kisah, jemaah sekalian rahmatullah, ya. Kisah ini ya, kisah ya, seorang salaf terdahulu. Ya. Kisah ada seorang pemuda yang pemuda ini ya, merupakan pemuda penuntut ilmu. Dia sangat rajin sekali dalam menuntut ilmu. Suatu waktu di tempat yang lain ada seorang ibu dan anak perempuannya yang dia keluar rumah untuk berbelanja. Kebetulan pasarnya sangat jauh. Ya. Lalu kemudian sang ibu ini lupa kalau dia bawa anak perempuannya. Ya. Jadi dia lupa, dia tinggal anak perempuannya tersebut. Ya. Dan dia bikin takjub ini, jamaah sekalian rahimakumullah, anak perempuan tersebut nggak tahu arah dia pulang kemana. Ini menandakan wanita-wanita salaf terdahulu itu mereka lebih banyak berada di rumah dibanding mereka keluar rumah. Mereka lebih banyak waktunya mereka habiskan di dalam rumahnya daripada mereka keluar ke rumahnya. Sebab kenapa? Karena ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian wahai kaum wanita untuk sering-sering dan banyak-banyak tinggal di rumah kalian. Dan kata para ulama bahwa semakin wanita itu sering tinggal di rumah, ya, maka dia semakin taat kepada Allah. Ya. Dan semakin wanita itu keluar dari rumahnya, dia sering keluar dari rumah, artinya keluar rumah tidak karena ada alasan-alasan yang terdesak, alasan-alasan yang dibutuhkan. Anak-anak muda sekarang, wanita-wanita sekarang ya, keluar rumah. Kalau apalagi yang sudah punya suami, suaminya pergi keluar, dia ikut keluar rumah. Tanpa ada kepentingan apapun, nongkrong di kafe, sambil ngopi sama teman-temannya. Wal'iyadzubillah. Harusnya dia bisa ada di rumah. Harusnya bisa sering-sering di rumah, dia jaga rumah suaminya.
Karena Nabi SAW memerintahkan wal mar'atu ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an baiti zawjiha. Seorang perempuan itu dia pemimpin. Pemimpin di mana? Di rumah suaminya. Ya. Artinya pemimpin di sini dia punya kewajiban untuk menjaga rumah suaminya. Ya. Tugas dia sangat banyak di rumah. Belum dia menunggu suaminya ketika pulang dari kerjaannya. Jangan sampai dia mengatakan ketika suaminya pulang, saya juga capek bang. Saya tadi juga keluar seharian. Siapa suruh Anda keluar? Kewajiban perempuan di rumah. Tidak ada kewajiban di luar kecuali dalam tanda kutip. Ya. Bukan berarti perempuan dilarang untuk bekerja. Kalau memang benar-benar dibutuhkan, ya, maka silakan bekerja. Tapi tentunya ada beberapa syarat-syarat tertentu. Tapi yang jelas, para wanita itu seharusnya ya, mereka itu menetap dan tinggal di rumahnya, tidak sering-sering keluar dari rumahnya seperti itu. Baik. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Karena waktu semakin lama semakin datanglah waktu malam. Sang perempuan ini dia bingung mau kemana dia. Lalu tiba-tiba dia melihat ada sebuah rumah, ya, tempat tinggal yang di situ ada penerangnya. Ya. Dia datangi tempat tersebut tujuannya ya, untuk minta perlindungan, minta tolong sekiranya bisa bermalam sejenak dan di pagi harinya dia bisa nanti meneruskan perjalanan pulangnya. Akhirnya datanglah ke rumah tersebut, ternyata ada pemuda itu penuntut ilmu. Sehingga dipersilahkanlah dia untuk istirahat di rumahnya. Nah, antara dia dengan tempat istirahat perempuan tersebut hanya ditutup dengan sehelai kain. Dan pemuda ini ya, dia sedang belajar ya, di malam hari. Tentunya ditemani dengan apa? Dengan lilin yang kecil ataupun dengan penerang yang kecil yang terbuat ya, yang dinyalakan dengan api seperti itu. Nah, tibalah syaitan jemaah. Ya. Jadi ya, sebesar apapun iman kita, kalau ada kesempatan ya, apalagi godaan itu datang dari wanita, itu sangat berbahaya sekali. Ya. Sangat berbahaya. Maka kita ini jangan, kalau bahasa kita sekarang, jangan sok-sokan menjadi pahlawan kesiangan. Oh, saya mau nolong kok Ustaz itu. Iya, kamu nolong. Tapi kalau setan sudah merasuki kita, lalu kemudian dia menggoda kita, bisa terjadi perbuatan dosa yang luar biasa. Dan pemuda itu digoda oleh setan. Digoda oleh setan. Akan tetapi dengan ilmu yang dia miliki, maka setiap syaitan itu membisiki dirinya, maka jari jemarinya itu dia bakar di lilin tersebut. Satu. Dia merasakan panas begitu luar biasa. Semakin kuat godaannya, maka dia semakin keras juga dia membakar jari jemarinya tersebut. Hal itu diketahui oleh perempuan tersebut, subhanallah. Ya. Sampai waktu pagi tiba. Jadi pemuda ini ya, bisa terlepas dari ujiannya. Dan akhirnya perempuan tersebut pamit untuk kembali pulang. Nah, sampai di rumahnya dia ceritakan itu kepada bapaknya. Karena masih satu wilayah, bapaknya tahu kalau para anak-anak muda yang belajar agama itu, mereka pasti akan datang kepada Syekh Fulan gitu. Maka bapaknya ini menemui Syekh Fulan agar supaya setelah majelis ilmu untuk mengecek ya, tangan-tangan para penuntut ilmu ya, yang sekiranya ada jari-jari mereka yang terbakar ya, maka itulah pemuda tersebut ya. Jadi perempuan ataupun anaknya itu gak diajak untuk menunjukkan siapa pemuda tersebut, tapi cukup nitip dengan syekhnya tersebut. Akhirnya semua disuruh mengeluarkan tangannya. Hanya ada satu pemuda yang gak mau mengeluarkan tangannya. Akhirnya diketahui oleh syekh tersebut, dan pemuda tersebut dinikahkan oleh orang tua dari perempuan yang semalam menginap di rumahnya pemuda tersebut. Ya. Jadi dinikahkan, mereka berdua menikah. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mencoba untuk membakar jari jemarinya dengan api.
Subhanallah. Mungkin ya di zaman kita sekarang ini ya, amat sangat ya, mungkin tidak ada sama sekali ya, yang seperti itu. Ketika dia ingin berbuat maksiat kepada Allah, lalu kemudian dia nyalakan api ya, koreknya, lalu kemudian dia bakar jari jemarinya itu sangat tidak ada mungkin ya satu pun ya. Bahkan kalau ada kesempatan untuk bermaksiat, mungkin dia akan melakukan kemaksiatan tersebut. Waliyadzubillah. Ya. Begitu jamaah sekalian rahimakumullah ya. Itu salah satu daripada contoh bagaimana rasa takut dia kepada Allah sehingga menghalangi dirinya ya, untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik, kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa takut di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sadar dan kita harus mengakui kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Ya. Karena ketika seseorang itu mengetahui bahwa dirinya itu masih kurang dalam menjalankan ibadah kepada Allah, maka itu akan membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah berbicara tentang perkara-perkara yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Kita bicarakan saja ibadah-ibadah yang wajib. Belum tentu jamaah sekalian rahimakumullah semua ibadah wajib kita ini sempurna. Dan bahkan kita tidak tahu. Bisa jadi ibadah yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan ketidakikhlasan kita saat kita mengerjakannya. Atau mungkin kita sudah ikhlas dalam mengerjakannya, tapi kita tidak tahu tingkat kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita sholat, terkadang ya, kita masih memikirkan urusan dunia kita. Handphone kita khawatir kita matikan karena takut ada klien nanti yang nelpon. Jadi kita ini masih apa? Kita ini masih diliputi dengan kecintaan terhadap dunia kita. Jadi tatkala kita beribadah kepada Allah belum murni, kita tinggalkan urusan dunia kita, lalu kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, jemaah. Masih berat. Maka ini yang menyebabkan apa? Kekurang sempurnaannya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sadar akan ini, bahwa kita itu penuh dengan kekurangan sebagai hamba, ketika bertakwa kepada Allah saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ya, kesadaran kita ini akan menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jemaah. Ya. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah menyadari. Jadi kita harus sadar bahwa musibah, bencana, dan hukuman ya, itu diberikan agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 59. Wa ma nursilu bil ayati illa takhfifa. Maka tidaklah kami ini mengirim tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakuti. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mungkin kita melihat seperti kemarin ada kejadian di wilayah Banjarnegara ya, yang masih viral, itu dekat dengan daerah saya itu, Pak. Karena Banjarnegara itu di atas ya, kalau kami di Pekalongan di bawah. Kalau nggak salah Banjarnegara itu ya kecamatan, dia masih masuk Kabupaten Pekalongan. Ya. Jadi ada tanah longsor, jadi tanahnya bergerak. Ya. Tanahnya bergerak. Terus di beberapa wilayah di belahan dunia terjadi tsunami. Ya. Dan pernah juga di negeri kita pernah terjadi tsunami, diantaranya di Palu, kemudian pernah terjadi di Jogja, kemudian pernah terjadi di Aceh. Ya. Dan di tempat-tempat yang lainnya. Ya. Sekarang ya, Gunung Semeru juga ya, udah mulai mengeluarkan ya,
laharnya, ya. Dan juga di tempat-tempat yang lainnya pun sama, ya. Hal ini selalu terjadi, ya. Biasanya di akhir-akhir tahun miladiyah seperti itu. Nah, kalau kita sebagai seorang mukmin jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita jadikan ini, ya, sebagai bahan perenungan, ya. Karena ini merupakan tanda-tanda yang Allah kabarkan bagi orang-orang yang beriman agar tetap menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus takut untuk melakukan perbuatan dosa. Karena bencana itu tidak ada yang tahu kapan ia datang dan menimpa kepada kita, ya. Maka yang sangat mengkhawatirkan itu ketika kita sedang berbuat maksiat kepada Allah, tiba-tiba bencana itu datang. Lalu bencana itu menyapu kita juga dan membinasakan kita, sehingga kita mati dalam keadaan su'ul khatimah waliyadu billah, ya. Jadi itu jamaah sekalian. Jadi kita harus sadar, ya, bencana dan yang lain sebagainya ia datang tiba-tiba, andaikan pun tidak, ya, menimpa pada kita, mungkin menimpa di tempat-tempat yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai tanda agar supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Kemudian yang kelima adalah takut terhadap maksiat yang telah dilakukan, ya. Jadi maksiat yang kita lakukan misalnya, terkadang dampaknya itu tidak hanya di akhirat saja jemaah, ya. Jadi ada beberapa hamba yang dia berbuat maksiat di dunia, maka berdampak pula di dunia. Dan bahkan ini termasuk salah satu daripada hadis yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, babani muajjilani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu amalan yang hukumannya itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi ini artinya amaran-amaran yang buruk, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja? Yang pertama adalah al-baghyu, yaitu berbuat kezaliman. Dan yang kedua adalah al-uququ, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita berbuat zalim kepada sesama, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan, ya, segerakan hukumannya untuk kita, ya. Dan itu tidak cukup di dunia. Kalau dia masih belum bertobat kepada Allah, maka Allah pun akan menambahkan hukumannya juga nanti di akhirat, ya. Jadi tidak hanya di akhirat aja ataupun tidak hanya di dunia saja, tapi bisa dua-duanya Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada makhluknya tersebut, ya. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah, ya. Kan terkadang ada orang yang merasa nyaman dengan kemaksiatannya jemaah, dia terus lakukan untuk kemaksiatannya. Dia pikir Allah tidak akan mengadabnya, atau mungkin dia menganggap bahwa perbuatan tersebut benar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kok gak negur-negur dia, maksudnya begitu, ya. Hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah. Andaikan kita tahu bahwa itu perbuatan salah, kita tahu itu perbuatan dosa, ya, lalu kemudian kok justru kita sering dimudahkan untuk melakukannya, ini bukan berarti kita selamat dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tangguhkan azab kita, lalu kemudian Allah akan timpakan itu di akhirat kelak. Dimana kalau sudah di akhirat sudah tidak ada lagi penebusan. Dengan cara apa kita mau menebus dosa kita? Ketika kita tahu bahwa ternyata begitu banyak dosa yang telah kita kerjakan. Kalau di dunia masih enak aja, Pak. Kalau kita tahu, oh kita pernah melakukan dosa ini, dosa itu, lalu kemudian kita bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa melakukan amal saleh untuk menutup dosa-dosa kita, agar supaya dosa-dosa kita tergugurkan dengan amal saleh yang kita kerjakan tersebut. Makanya apa yang dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu taala anhu patut bagi kita untuk kita jadikan renungan jamaah. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, ya, fa innal yauma amalun la hisab wal ghad hisabun la amal.
Maka sungguh di dunia ini kita masih bisa beramal. Belum ada hisab. Kecuali kita menghisab diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Bermuhasabah diri. Ya. Tapi kelak nanti di akhirat hanya ada hisab, tidak ada amal lagi. Maka dengan apa dosa-dosa kita akan ditebus. Ya. Bahkan lebih baik jamaah sekalian rahimakumullah kita sadar sekarang. Dibanding kelak kita baru sadar ketika kita sudah melihat dan tahu begitu banyak catatan amal keburukan kita yang Allah Subhanahu wa taala sodorkan kepada kita masing-masing. Seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keenam, ya. Di antara perkara yang dapat menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah adalah takut terjerumus kembali dalam maksiat saat ini dan di kemudian hari. Ya. Maka tentunya ini bagi orang-orang yang sudah hijrah, orang-orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jauhi circle-circle yang dulu membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi sarana prasarana yang memudahkan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak penting-penting amat jangan buka internet. Kalau enggak butuh-butuh amat jangan buka media sosial. Kecuali kalau kita butuh, kecuali kalau memang penting. Kalau enggak penting, enggak perlu kita buka media sosial. Ya. Karena ngeri. Ya. Ketika kita buka lalu kemudian isinya celaan, cercaan satu dengan yang lainnya, ada fitnah, ada namimah. Terkadang akhirnya kecenderungan kita terhadap satu kubu mulai menjadikan kita fanatisme. Akhirnya kita ikut-ikut mencela di media sosial yang padahal belum tentu kebenarannya kita tahu. Waliyadzubillah. Ya. Maka orang-orang yang belum bisa move on dari circle-nya yang dulu, belum mau meninggalkan dari keadaan dia yang dulu, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang hijrah. Orang yang berhijrah disebut orang yang berhijrah itu jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang benar-benar tidak mau kembali kepada keadaan yang dulu, maka itu disebut dengan hijrah. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau mensyarah hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan hadis niat, di mana Nabi SAW kan menjelaskan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau hijrahnya itu karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Kalau hijrahnya karena perempuan yang ingin dia nikah atau tujuan dunia, dia akan dapat, tapi dia tidak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu pembahasan terkait dengan kenapa Nabi SAW setelah Fathu Mekah beliau tidak mau tinggal di Mekah. Padahal logikanya sekarang kita nih, ya, kalau kita ibaratkan, ya, kita ini kan merantau dari kampung ke Jakarta. Ya. Misal kita Jakarta berpenghasilan kerja misal di kantor dengan gaji 10 juta. Ya, kan? Kita tabung. Kira-kira, ya, tempat tinggal yang kita bangun, yang kita perbaiki, yang kita perbagusi di Jakarta apa di kampung kita? Pasti di kampung kita. Makanya di sini orang mengatakan begini, kalau di kampung itu penghasilannya paling tidaklah minimal dalam sebulan saya bisa menghasilkan 5 juta, tidak harus 10 juta, maka saya lebih baik tinggal di kampung daripada saya merantau, kan begitu, Pak? Ya kan? Orang itu akan rindu dengan kampung halamannya. Begitu juga orang-orang mukmin, dia tahu kampung halamannya di mana, di surga. Dia harusnya rindu dengan surga. Ya. Sehingga sebagaimana seorang perantau yang dia rindu dengan kampung halamannya, maka dia akan bekerja keras agar dia bisa kembali ke kampung halamannya dengan cara bekerja, kemudian mengumpulkan uang, ya enggak, untuk beli tiket dan seterusnya. Ya. Begitu pula sama. Ya. Begitu pula sama jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Ketika kita, ya, ingin kembali ke kampung halaman kita sebagai seorang mukmin, yaitu surga kita.
Karena asal muasal Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, nenek moyang kita nih, asalnya dari mana? Surga. Ya kan? Maka kita ibaratkan surga itu adalah kampung halaman kita bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seharusnya ketika di dunia ya cari sebanyak-banyaknya perbekalan agar supaya kita bisa pulang ke kampung halaman kita seperti itu. Dan Nabiullah kita sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, maka saat itu Mekah dikuasai oleh kaum muslimin jamaah. Ya. Lalu kemudian beberapa kaum muhajirin menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ketika Mekah ini sudah dibawa kekuasaan kaum muslimin, berarti Anda akan tinggal di sini ya Rasulullah. Pada saat itu para sahabat dari kaum Ansar merasa sedih. Merasa sedih. Ya karena hakikat daripada orang yang sudah jauh dari tempat lahirnya, dia telah terusir dalam tanda kutip dari tempat lahirnya dan tempat dia dibesarkan. Tentunya ketika ada kesempatan untuk kembali, maka dia pasti akan tinggal di tempat tersebut. Tapi tidak dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau meskipun kota Mekah itu sudah di bawah kuasa kaum muslimin, tapi beliau tetap kembali dengan kaum Ansar. Nah ini ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, inilah hikmah, pelajaran yang sangat besar bagi kita semuanya, bahwa seharusnya demikianlah bagi orang-orang yang berhijrah. Ketika dia sudah hijrah dari keadaan sebelumnya yang tidak baik, dia hijrah kepada tempat yang baik, dia hijrah kepada keadaan yang lebih baik, maka harusnya dia tidak kembali lagi kepada keadaan yang sebelumnya. Karena ada orang-orang jemaah sekalian yang dia sudah hijrah, misal hijrah dari ribanya, hijrah dari kasbu rizki, mencari rizki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat dia di masa-masa transisinya, awal-awal dia sudah merubah cara pandang tentang harta, dia merubah untuk mencari penghasilannya, dia berusaha untuk mencari yang halal dan lain sebagainya. Itu terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala jemaah. Diuji oleh Allah. Ada satu ikhwan yang dia keluar dari satu pekerjaan dia, yang dimana pekerjaan dia yang sebelumnya, masya Allah, dia menjadi manajer di salah satu bank yang ternama. Dia diberi mobil, artinya mobil fasilitas kantor, dia ada supir, kemudian dia diberi rumah, kartu kreditnya, yaitu bisa kapan saja dia gunakan, intinya seperti itu. Jadi dimudahkan semuanya. Lalu ketika dia tinggalkan, dia tahu bahwa dia berada di kubangan yang haram. Dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala selama bertahun-tahun. Dia nangis, dia sampai, apakah saya harus kembali ke tempat saya yang dulu, Ustaz? Saya katakan bahwa jangan jadi seorang muslim pinggiran. Seorang muslim pinggiran. Kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, itu dulu awal-awal kaum muslimin itu menang dari perang Badar, ya kan? Perang Badar menang nih, bayangkan ya, musuhnya orang-orang musyrik Mekah yang dimana mereka sudah ahli dalam peperangan. Ya. Saat itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW mayoritas kaum muhajirin, tapi bisa menang, sehingga membuat masyarakat sekitar Madinah itu mereka tertarik dengan Islam. Namun niat mereka masuk Islam itu bermacam-macam. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, ada beberapa laki-laki yang mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka masuk Islam. Tapi keislaman mereka adalah jika masuk Islamnya mereka menjadikan istri mereka hamil, kemudian melahirkan anak laki-laki, atau menjadikan hewan-hewan ternak mereka itu bunting sehingga bisa beranak pinak banyak, maka mereka mengatakan hada dinun saleh, ini loh Islam yang baik.
Ini loh agama yang baik ini begini. Tapi ketika masa Islamnya sebagian mereka nih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, istrinya enggak hamil atau dia hamil mengeluarkan anak perempuan. Di bangsa Arab itu paling senang Pak kalau anak yang dilahirkan istrinya itu laki-laki. Dia akan bangga. Kalau perempuan dia enggak, biasa aja. Ya. Ataupun binatang ternaknya enggak ada yang bunting, enggak bisa berkembang biak. Maka dia akan menyimpulkan hadza dinun su. Ini agama yang buruk, enggak baik. Agama yang enggak benar. Ya. Jadi pertimbangannya ataupun penilaian agama, ya, penilaian kepada agama itu terletak pada urusan dunianya, bukan urusan akhiratnya. Maka ada orang-orang yang seperti ini, jamaah sekalian rahimahullah. Jadi hijrahnya dia, berpindahnya dia dari sebelumnya beragama non muslim menjadi muslim, ya tujuannya karena dunia. Ya. Tapi kalau ketika mereka diuji ya, dengan urusan-urusan dunianya, biasanya kalau memang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali kepada circle-nya yang sebelumnya. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Baik. Ada yang ditanyakan jamaah, silakan. Gimana Pak? Maaf kurang. Kenapa? Ada yang bisa nyambung? Oh, rasa cinta dan takut mana yang didahulukan? Baik, antara cinta, takut, kemudian roja, berharap, itu harus berdampingan, Pak. Ketika kita cinta kepada Allah, ya, kita cinta kepada Allah, maka kita tumbuhkan juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba, Pak, ketika dia cinta kepada Allah, maka dia pasti akan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan senang, dengan bahagia kan? Ya sebagaimana lah ketika sang suami cinta kepada istrinya kan begitu kan? Ketika istrinya, "Bi, tolong berikan martabak." Dia senang banget, dia naik motor keluar berikan martabak. Mahal-mahal itu martabak. Ya kan? Karena saking cintanya. Nah, dibarengi dengan rasa takut. Ketika dia beribadah kepada Allah, ya dia takut kalau dia enggak beribadah kepada Allah, maka ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dibarengkan. Dan di sisi lain, dia juga harus menghadirkan rasa berharap. Tidak hanya cinta, tidak hanya takut, tapi juga dia harus berharap. Jadi dalam satu ibadah yang kita kerjakan, contohnya sholat, contohnya sholat, maka harus ada 3 amalan hati yang kita hadirkan. Rasa cinta kepada Allah, sehingga ibadah kita menjadi nyaman. Ya kan? Segala perintah Allah kita akan senang mengamalkannya. Yang kedua, takut, menghalangi kita dari apa? Riya, sum'ah, ingin didengar orang, dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah berharap. Sehingga apa? Itu lebih menguatkan ibadah kita kepada Allah. Karena apa? Karena ada janji-janji Allah di balik ketika kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu Pak. Jadi harus kita hadirkan 3 amalan hati ini dalam setiap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh para ulama seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.